Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GPI Saldai Magelang, dimanapun berada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita diberikan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang firman Tuhan pesankan dan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini ya judulnya adalah bagaimana menjadi anak Tuhan yang penuh Roh Kudus. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Saya ulangi, Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 dan ayat 29. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hariku. Puji Tuhan Bapak Ibu, janji yang luar biasa di dalam kitab Yoel ini bahwasannya adalah kitab nubuatan tentang nubuatan Allah yang akan digenapi pada masa perjanjian baru. Nah, ketika di dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak kepada semua orang percaya diberikan Roh Kudus. Akan diberikan kepada imam atau nabi, itu di dalam perjanjian lama. Tetapi Bapak Ibu, kitab Yoel ini menyampaikan nubuat Allah tentang nubuatan di dalam perjanjian baru dan sudah digenapi dalam perjanjian baru dalam masa-masa kita sekarang. Nah, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus, yang pertama yang kita harus lakukan ya, percaya pada janji Tuhan ya. Di dalam kitab Yoel ini adalah janji Tuhan, adalah nubuatan bahwa sesuatu akan terjadi, hal yang besar, yaitu pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada semua orang percaya ya. Tidak dibatasi Bapak Ibu, tidak dibatasi usia ya, baik tua, muda, anak-anak, sosial, derajat, status apapun. Firman Tuhan katakan Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua anak-anak Tuhan. Artinya kepada anak-anak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan Roh Kudus itu. Luar biasa ketika kita mau ya percaya kepada janji Tuhan ini. Saya percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi, akan kita miliki, akan kita peroleh ketika kita mau percaya akan janji Tuhan. Bahwa penggenapan janji Tuhan itu akan juga diberikan kepada pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, kita patut bersyukur bahwa Tuhan tidak menjanjikan hanya orang-orang dewasa, tapi kepada anak-anak pun, kepada semua usia akan diberikan kuasa Roh Kudus itu. Nah, yang kedua, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus memiliki rasa haus, memiliki kehausan yang dalam akan kepenuhan Roh Kudus, akan firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7, Yohanes pasalnya yang ke-7, kita baca ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Yohanes 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
janji firman Tuhan, barang siapa haus, barang siapa yang rindu akan kepenuhan Roh Kudus, ya, firman Tuhan katakan dia akan diberikan. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-39, yang dimaksudkan mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayatnya yang ke-38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, artinya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan akan mengalir air kehidupan, air hidup dari dalam hati saya, hati kita semua. Apakah air hidup itu? Air hidup adalah Roh Kudus sendiri. Luar biasa Bapak Ibu kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika ada air hidup, ketika mengalir air hidup itu, Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, maka kedamaian, pimpinan kuasa Roh Kudus itu akan terjadi dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Janji firman Tuhan dalam kitab Yoel tadi dikatakan akan ada nubuat-nubuat, ya, akan ada kepenuhan baik orang-orang dewasa, anak-anak kecil. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa janji firman Tuhan. Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan yang dalam, memiliki rasa haus akan kepenuhan kuasa Roh Kudus, dan kita mau meminta, mencari kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sudah menjanjikan, tentu Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus? Kita harus terus meminta kepada Tuhan sampai mendapat. Ya, kita harus minta terus kepada Tuhan sampai mendapat. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menjanjikan dia akan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus, tetapi dia memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang kita harus pelajari dan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-11. Lukas pasalnya yang ke-11, kita baca ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta mereka, saya ulangi ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita meminta kepada Tuhan, ya, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-13, saya baca ulang. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika kita meminta kepada Bapa, meminta kuasa Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus itu, firman Tuhan janji, Tuhan menjanjikan kepada kita, ia akan diberikan. Apalagi yang kita tunggu Bapak Ibu, mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Minta kepada Bapa, maka kita akan menerima, karena itu adalah janjinya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan yang sama, ya, menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama yang kita harus lakukan, percaya pada janji Tuhan. Yang kedua, miliki rasa haus yang dalam untuk mencari kuasa Roh Kudus itu sampai kita mendapatkannya. Yang ketiga, minta kepada Tuhan sampai Tuhan memberikannya kepada kita. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang mengasihi saya, mengasihi kita semua. Dan janjinya bukan hanya sekedar janji, Dia Allah yang luar biasa, yang menepati setiap janjinya. Mari kita mau melakukan, tidak sebatas menjadi kerinduan, tetapi kita mau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang rindu dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami harus benar-benar percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami mengimani firman-Mu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan, yang haus akan kepenuhan Roh Kudus, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau meminta kepada Bapa, karena Bapa akan berikan kepada kami kepenuhan Roh Kudus itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan, dan kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus terus memimpin, memerintah di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pun akan memberkati sepanjang kegiatan kami di hari ini Tuhan, dan apa yang dikerjakan tangan kami dijadikan Tuhan berhasil. Nah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.